Saudara KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP tahun 2019. KPK menyebut Hasto memberikan suap pada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Dalam uraiannya, KPK menyebutkan jika Hasto Kristianto memberikan suap pada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Selain kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Beberapa peran Hasto Kristianto dalam upaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku dijabarkan Ketua KPK Setio Budianto. Salah satunya, Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus dugaan suap yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buron Harun Masiku kini memasuki babak baru. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu caleg dari PDI Perjuangan saat itu, Harun Masiku. Selain jadi tersangka kasus suap pada komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan di kasus yang sama. Ketua KPK Setio Budianto menyebutkan Hasto Kristianto diduga mengkondisikan para saksi agar tidak memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak memojokkan dirinya saat pemeriksaan kasus suap Wahyu Setiawan. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sejak pengusutan kasus suap pergantian antar waktu caleg PDI Perjuangan bergulir di tahun 2020, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka. 2 orang dari penyelenggara pemilu yakni Wahyu Setiawan dari KPU dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Harun Masiku, Saiful Bahri, dan yang terbaru Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto serta Doni Tri Istiqomah.
3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka, Harun Masiku, hingga kini masih buron dan tengah diburu KPK. Jejak pelarian Harun Masiku pun terus diselidiki KPK. Tim Liputan Kompas TV. Juru bicara PDIP Guntur Romli menilai penetapan Hasto sebagai tersangka tidak disertai bukti yang kuat dan bermuatan politis. Guntur Romli menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti kuat karena hanya berdasarkan keterangan bukan bukti material. Dirinya menduga penetapan ini juga terkait sikap PDIP yang kritis. Tapi kan selama ini juga tidak ada yang namanya penetapan sebagai tersangka karena kan tidak kuat, buktinya hanya berdasarkan keterangan bukan berdasarkan bukti material. Itu juga kita melihat membaca tadi keterangan pers dari KPK, dan juga mungkin saja karena sikap politik dari PDI Perjuangan selama ini mungkin lebih kritis ya